Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara, kekasih di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan sayang buat kita semua. Hari ini Tuhan akan memberkati kita dengan renungan paginya lewat Mazmur nih, yaitu rencana besar Tuhan kerjakan bagimu. Itu tema Natal yang kita ambil. Natal berbicara tentang rencana Tuhan yang besar bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua yang senantiasa melekat mencintai Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kita, di tengah-tengah kekurangan kita, di tengah-tengah keluarga kita yang banyak masalah. Yakinkan hatimu hari ini, yakinkan hidupmu hari ini bahwa rencana besar Tuhan kerjakan bagi kita semua. Sebab itu mari kita lihat ayatnya di dalam Matius 1 ayat 21, firman Tuhan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Diberitahukan saudara, bahwa nantinya Maria itu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa umatnya. Wow, diberitahukan. Jadi apa yang kau alami saudaraku, percayalah, Tuhan sudah tahu jawabannya. Tuhan akan mengerjakan bukan perkara yang kecil. Bukan justru untuk membuat saudara makin terperosok, makin terjerumus jatuh ke bawah. Tidak. Justru Tuhan punya rencana di tengah-tengah hidupmu. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan kalau Tuhan bekerja, rencananya bukan kecil. Rencananya hebat, rencananya besar, rencananya dahsyat, saudara. Itu sebabnya kita sadar bahwa rencana yang besar Tuhan kerjakan kepada kita, saudara, maka kita perlu pahami. Yang pertama adalah hal-hal besar terjadi bagi saudara. Yang kedua, kelepasan dan keselamatan tersedia bagi saudara. Jadi yang pertama saudara, hal-hal besar terjadi bagi kita. Kenapa Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan mau kerjakan besar? Karena hal-hal besar terjadi buat kehidupanmu saudara. Dia tidak lakukan hal-hal yang biasa, karena dia Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Itu sebabnya kalau engkau berkata dari mana aku bisa, dari mana aku mampu, Tuhan mampu yang ada dalam dirimu. Kalau engkau tidak mampu, tetapi Tuhan mampu karena Tuhan besar, Tuhan dahsyat. Maka Tuhan dengan hal-hal supranaturalnya, dengan kemampuan ilahinya akan bekerja. Roh Kudus akan berkarya dalam hidupmu. Dan orang-orang akan melihat betul ada Tuhan, betul ada kekuatan Tuhan, betul ada peranan Tuhan, betul ada mujizat Tuhan. Itu yang membuat Anda akan melihat bahwa setiap hidupmu tidak lagi menjadi hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang luar biasa. Kenapa? Karena ada hal-hal yang besar yang terjadi bagimu. Satu firman Tuhan yang kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat yang kedua. Firman-Nya berkata demikian, besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Besar Tuhan, dan katanya sangat terpuji, dan kebesarannya sangat tidak terduga. Tuhan itu besar, yang mengasihi, yang mencintai saudara. Itu sebabnya dia mati buat kita, dia lahir buat kita, dia juru selamat kita, dia Tuhan kita, dia Natal kita. Dia mau memberikan sesuatu yang besar, bahkan yang tidak pernah terduga. Apa yang selama ini engkau, saudaraku, tidak pernah pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya, yang selalu mau melekat dan mencintai Tuhan. Jangan pernah tawar hati, saudaraku. Katakan, Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu. Aku mau belajar selalu menyenangkan hati Tuhan. Percayalah akan ada hal-hal besar yang terjadi bagimu. Yang kedua, kita belajar bahwa kelepasan dan keselamatan tersedia bagi saudara. Itu sebabnya rencana besar yang Tuhan mau kerjakan bagimu. Karena apa? Tuhan siapkan kelepasan, keselamatan sudah tersedia bagi kita. Saudara, kadang-kala kita berkata, siapa yang dapat menolong saya? Siapa yang dapat melepaskan perkara saya? Siapa yang bisa menyelesaikan pergumulan keluarga besarku, saudaraku? Apapun itu, pelayananmu, keuanganmu, bisnismu, dan apapun yang kau sedang bawa sama Tuhan. Dia tidak berkata, aku tidak sanggup. Dia justru berkata, semuanya aku mampu melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan siapkan kelepasan dan keselamatan sudah tersedia buat saudara. Mari kita lihat di dalam Mazmur 146 ayat yang ke-7. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Saudara, dia memberikan keadilan kepada orang-orang yang diperas. Anda akan melihat keadilan Tuhan. Tuhan itu adil. Kalau dia bertindak, dia perhatikan semuanya. Dia memberikan jalan keluar, dia memberikan kemenangan kepada setiap orang yang berseru dan mengandalkan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan juga yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Saudara, Tuhan sanggup
Itu sebabnya bangsa Israel 40 tahun dia berikan roti setiap pagi turun dari surga. Saudara lihat ketika 5.000 orang datang mengikuti pelayanan Tuhan, beberapa hari kelaparan, Tuhan buat saudara dari 5 roti 2 ikan terjadi mujizat. 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya 12. Artinya Tuhan sanggup, Tuhan memberikannya. Ingat janda yang tidak punya apa-apa, ketika Nabi Elisa bilang buatkan dulu kepadaku roti, maka saudara tepungnya, minyaknya tidak habis. Dia melihat ada roti-roti yang Tuhan siapkan. Kenapa? Karena Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Jangan takut ketika engkau sedang kelaparan, kekurangan. Telinga Tuhan peka mendengar jeritanmu. Tuhan matanya melihat engkau, dan Tuhan pasti mencukupkan. Lebih daripada itu, Tuhan juga akan membebaskan orang-orang yang terkurung. Apa yang sedang membuat engkau terikat, apa yang sedang membuat engkau tidak bisa bergerak, seolah-olah engkau terpenjara, saudara. Gerakanmu dibatasi, karena memang engkau orang yang terbatas. Tapi ketika engkau berseru sama Tuhan hari ini, dari keterkurunganmu, Tuhan akan berikan kelepasan dan kemenangan. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sudah sediakan itu buat kita semua. Hari ini sambutlah berkat Tuhan dan katakan, Tuhan, aku percaya firman-Mu, iya dan amin. Aku pasti mengalami kuasa itu dan aku pasti mengalami kemenangan. Sepanjang hari ini Tuhan Yesus memulihkan keluargamu, Tuhan Yesus bersama-sama engkau, berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Amin.